Hai semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Afiful Ihsan dari jurusan Teknik Informatika Universitas Hasyim As'ari, Tebuireng, Jombang. Nah, di video kali ini aku mau buat review gadget untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, di video kali ini aku bakal nge-review gadget yang ada di tanganku ini, yaitu Samsung A35 5G. Jadi HP ini aku beli sekitar 1 tahun lebih. Samsung Galaxy A35 ini adalah smartphone kelas menengah yang rilis pada tahun 2024. Desainnya tuh mirip seri A lainnya, tapi tampil lebih modern dan premium dengan bodi kaca dan frame metal. Dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Untuk chipsetnya, Samsung menggunakan produknya sendiri, yaitu Exynos 1380. Beratnya dari Samsung itu sendiri yaitu A35 itu sendiri 290 gram. Cukup ringan menurut saya dan nyaman digenggam. Di belakangnya sudah memiliki 3 kamera, 50 megapiksel wide, 10 megapiksel ultra wide, dan 5 megapiksel ini untuk kamera makro. Untuk konektivitasnya sendiri sudah menggunakan jaringan 5G dan sudah tersedia fitur NFC. Untuk USB-nya menggunakan USB Type-C. Sidik jari sudah berada di layar di sini dan sangat responsif. Yang beda dari HP Android lain, Samsung sudah mempunyai security by Knox. Jadi security-nya tuh secara hardware dari Samsungnya itu sendiri, jadi lebih aman dari serangan cyber. Sistem operasi dari Samsung A35 itu sudah Android 14 dengan antarmuka One UI 6.1. Itu pas pertama kali saya beli. Sekarang sudah update 1,5 tahun, itu sudah update jadi One UI 8.0. Aku udah pakai Samsung A35 ini dari sekitar 1 tahun lebih. Dan hampir setiap hari aku pakai, mulai dari pekerjaan, nonton YouTube, main game, ngerjain tugas kuliah, sambil foto-foto dan video. Menurut aku ada beberapa hal yang aku suka banget dari HP ini. Yang pertama itu layarnya tuh sudah Super AMOLED 120Hz. Jadi tampilannya tuh halus. Desainnya cukup keren, terasa premium ketika kita pegang. Kameranya sudah bagus buat harga segini, dengan hasil foto yang tajam, terutama di kondisi yang terang. Udah punya fitur tahan air dengan IP67, jadi aman kalau terkena cipratan air. Performanya juga sudah oke buat multitasking dan gaming ringan. Nah, ada beberapa hal yang menurut aku kurang dari Samsung A35 itu sendiri, yaitu dari yang pertama, bodi belakang itu gampang banget ninggalin sidik jari. Makanya di sini aku kasih lapisan anti jamur supaya tidak ninggalin sidik jari ketika dipegang. Terus yang kedua, nggak ada charger di dalam box, jadi harus beli secara terpisah. Di dalam box itu cuma ada dikasih kabel Type-C to Type-C. Jadi adaptornya itu saya beli lagi dengan harga sekitar 200-an ribu lebih ya. Cukup mahal karena saya belinya charger yang ori. Yang ketiga, kadang suhu HP itu agak naik kalau main game agak lama atau untuk menjalankan aplikasi yang agak berat, terutama tuh untuk editing video. Untuk performa sehari-hari, HP ini menurut aku cukup ngebut. Dipakai buat buka banyak aplikasi, edit foto, bahkan main game kayak Mobile Legends atau PUBG itu masih lancar karena chipsetnya itu sudah Exynos 1380. Itu benar-benar cukup kuat di kelasnya Samsung A35 itu sendiri. Untuk daya tahan, baterainya sudah 5000 mAh dan itu menurut saya itu kurang awet ya. Pengalaman saya memakai HP ini itu untuk pemakaian ringan itu bisa dari pagi itu sampai sore. Tapi kalau dipakai terus-menerus itu hanya tahan sampai siang saja. Tapi untuk chargingnya itu sudah lumayan cukup cepat. Untuk mengisi dari 10% sampai 100% itu cuma butuh waktu sekitar 1 jam. Waktu aku beli harganya itu sekitar 4.999.000 di toko resminya langsung. Kalau sekarang mungkin bisa turun banyak ya untuk di 2025 ini. Kalian bisa cek di toko e-commerce itu mungkin harganya sekitar segini. Nah, menurut aku dengan harga segitu itu masih worth it banget dengan fitur dan build quality yang ditawarkan oleh Samsung A35 itu sendiri. Aku pribadi merekomendasikan Samsung A35 buat kamu yang nyari HP mid-range dengan desain elegan, kamera bagus, dan layar super smooth. Cocok buat mahasiswa, pekerja, maupun konten kreator pemula seperti aku. Nah, ada beberapa tips dari aku biar HP ini tuh makin optimal ketika dipakai. Pertama itu gunakan mode Adapt to Display biar warnanya tuh lebih atau makin hidup.
Terus aktifin baterai protect biar baterai itu lebih tahan awet. Kalau mau hasil foto yang lebih keren tuh bisa mengaktifkan mode Pro di kamera. Kalau dibandingkan kalau dibandingkan dengan seri sebelumnya yaitu Samsung A34, perbedaan utamanya ada di desain dan performa kamera. A35 ini lebih unggul di hasil foto dan punya bodi kaca yang terlihat premium. Nah, jadi kesimpulannya Samsung A35 itu punya layar bagus dan halus, desainnya premium, kameranya oke. Tapi ya tuh minusnya tadi, chargernya nggak ada di dalam box dan bodinya mudah kotor atau overall ya. Ini HP yang worth it banget dengan harga 5 jutaan menurut aku. Oke, segitu dulu reviewnya dari aku. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat bikin konten review lainnya. Sampai jumpa di video berikut.